Awalnya minder, tapi seiring berjalannya waktu, saya justru berprinsip mereka makan nasi gitu, saya juga makan nasi ketika mereka. Jadi menarik nih, berarti keterbatasan itu tidak menghambat Kang Peten untuk tetap berprestasi dan Iya. juga berusaha untuk melawan setiap keterbatasan yang ada dan alhamdulillah bisa keluar. Kemudian satu lagi untuk membuat jaring yang bagus, jaring maksudnya networking, kenalan dengan teman-teman yang baik, aktif di organisasi ya, sehingga Iya. kita punya teman-teman yang berada dalam satu organisasi OSIS namanya. Kemudian Kang Pepen kan selesai SMP, lanjut SMA gitu ya. Ya, Pasti punya nah, cerita lain lagi gitu ya. ya, ini ada satu yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, masalah tanggal lahir, Pak Zul. Jadi Hmm. sebetulnya saya tuh lahirnya tahun 87 gitu, dan di ijazah SD 1985 ditulisnya. Mungkin waktu itu rata-rata di kampung saya ya segitu gitu tahun lahirnya, sehingga saya diratakan gitu. Maksudnya Hmm. sama rata itu. Dan ketika saya mau memperbaiki itu, pas saat mau lulus SMP, kata guru SMP nggak bisa, harus yang SD dulu diperbaiki gitu. Hmm. Dan ketika saya berusaha untuk memperbaiki itu, menemui sang kepala sekolah, katanya sulit, dan itu mah nggak akan berpengaruh apa-apa gitu, maksudnya hanya 2 tahun, dan mau kemana sih gitu, nggak akan ngaruh, nggak ngepek. Ya, 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 ya. Dan ya sampai sekarang gitu di SK, di KTP, Hmm. karena ya namanya di kampung saya nggak punya akte lahir, jangankan akte lahir gitu ya, Ya, hal-hal yang administrasi kayak gitu ya kurang begitu lumrah gitu di ya, kampung ya. saya. Dan saat lulus SMP sebetulnya guru-guru saya gitu dengan melihat potensi yang saya miliki menyarankan ya udah sekolahnya di sekolah di Rangkas aja yang tanda kutip favorit lah, di Mhm. SMA 1 gitu. Dan uh, almarhum bapak bukan tidak mau gitu, dia juga sangat mendukung, tapi ya karena keterbatasan ekonomi ya udah sekolahnya di SMA yang terdekat aja dari situ, Mhm. yang terdekatnya ya hanya 30 kilo gitu dari situ, yang 30 hanya kilo ya, itu yang ya terdekat. yang terdekatnya. Ya sekarang sih sudah banyak ya, saya lihat udah ada SMA yang dekat, ya saat itu yang terdekatnya sekitar 30 kilo. Mhm. Dan kalau kata saya itu mah tanggung gitu ya, tetap harus jauh juga gitu. Ya, Yang ya. mending sekalian dirangkul sekalian. Mhm. Dan singkat ceritanya, alhamdulillah dengan bantuan guru-guru di SMP gitu, mereka juga sangat-sangat mendukung saya dan sangat baik itu, membantu bisa daftar di sana dan alhamdulillah bisa lolos diterima. Dan 2 bulan pertama itu saya ngekos Pak Jul di Rangkas Bitung itu. Mhm. Dan karena ibu masih di Arab Saudi saat itu, alhamdulillah akhirnya Bapak memutuskan untuk ya udah kita ke sana, toh di situ juga hanya 2 orang gitu ya. Mhm. Dan kakak itu di rumah saudara. So, melanjutkan semnya apa bukan semnya aliyah, aliyah, Ya, SMA aliyah. aman ya. Aman. Ya, di Kontras. situ ada, nggak terlalu jauh. Mhm. Dan mungkin mengambil pepatah gitu, makan nggak makan yang penting ngumpul gitu. Di Rangkas, meskipun di sana kami jadi kontraktor, Heeh. jadi di rumahnya yang kontrak itu di sana. Ya, ya. Dan walaupun kata orang di kota gitu ya banyak angkot dan lain, tapi saya seringnya sih pulang pergi dengan keterbatasan itu ngirit gitu ya, nggak usah naik angkot, sekalian aja jalan kaki Mhm. ya sekitar 2 kilometeran lah. Dan itu kayak yang mungkin kalau orang mah apaan sih itu di kota gitu. Hmm. Dan dengan keterbatasan personal itu justru semakin apa yang membuat saya semakin giat belajar gitu. Saya dari kampung, saya harus survive nih di kota gitu. Sudah bela-belain orang tua sampai ke Arab Saudi gitu, sampai bapak ikut ke sini gitu ke Rangkas, saya harus berprestasi ini.
awalnya saya tuh minder Pak Zul, jadi melihat orang-orang pada pakai kacamata gitu, yang saya dari kampung melihatnya, wah ini pasti orang-orang yang pinter gitu. Analoginya anak orang kaya nih gitu. Awalnya minder, tapi seiring berjalannya waktu, saya justru berprinsip mereka makan nasi gitu, saya juga makan nasi. Ketika mereka bisa, saya harus lebih bisa dari mereka, karena saya sampai sini tuh nggak mudah gitu. Dan dari situ alhamdulillah berprestasi terus, bahkan pernah ikut Olimpiade Sains juga mewakili sekolah gitu ya, dan di situ saya juga mendapatkan beasiswa berprestasi juga di SMA 1 Rangkas Bitung. Jadi teman-teman saya tahu itu ya. Ya, ya. Dan saat lulus SMA tahun 2005, teman-teman saya itu pada sibuk ya mau kuliah kemana gitu. Bahkan ada yang les ke sana kemari supaya lulus SMPTN. Dan saya pun semakin sadar, kayaknya sampai sini aja nih gitu. Karena biaya kuliah saya tahu sangat mahal saat itu, dan bagi saya itu tidak mungkin gitu. Saya tidak mau lagi merepotkan orang tua. Saya ingin ibu cepat pulang gitu, cepat kembali lagi bersama kamu, bersama keluarga. Mentok-mentoknya paling saya lah kuliah D1 gitu, yang penting langsung kerja gitu. Meskipun memang banyak yang menyayangkan, terutama guru-guru saya gitu, dengan saya dari dari kelas 1 sampai kelas 3 peringkat 1 terus itu, kok nggak kuliah gitu, sayang gitu. Yang diraih selama ini. Ya akhirnya coba-cobalah, tanda kutip, ya udah kalau lolos nggak apa-apa gitu ya, kalau lolos juga nggak apa-apa. Dengan mengenalkan nilai rapot, saya sempat PMDK, jadi masuk perguruan tinggi dengan nilai rapot lah. Undangan ya? Iya, undangan itu. Ke UNJ, saya cita-citanya waktu itu ingin menjadi guru matematik. Dan satu lagi saya coba ke Poltek Pos Bandung sini. Yeah. Alhamdulillah, dua-duanya tidak lolos itu. Malah teman saya yang lolos. Dan setelah itu saya coba tes seleksi ke Poltek Gajah Tunggal, yang memang lulusannya langsung kerja gitu, di Tangerang kalau tidak salah. Dan alhamdulillah nggak lolos juga. Dan qadarullah 2 tahun nanti, ini cerita pas saat di AMG itu. 2 tahun saya di AMG nanti itu si Poltek itu udah nggak ini lagi, tanda kutip bubar gitu, karena ada satu dan lain hal. Jadi mungkin di situ hikmahnya ya. Hikmah di belakangnya ya. Betul. Dan setelah di Poltek Gajah Tunggal itu saya nggak lolos, satu-satunya harapan itu ke SETAN. Saya ditawarin, ya pokoknya saya itu saat itu benar-benar mencari cara bagaimana yang kuliahnya itu bisa dibantu lah. Ya, ikatan dinas gitu ya. Visual. Betul. Saya coba tes ke SETAN, tesnya waktu itu di GBK, banyak sekali, 1 GBK penuh. Dan alhamdulillah gagal juga. Dan qadarullah ketika saya silaturahim ke teman saya, ke rumah teman, sudah dalam kondisi ya sudahlah, udah pasrah gitu. Dia nunjukin brosur kuliah kedinasan. Di situ kakaknya katanya kuliah di sana juga, di Akademi Meteorologi dan Geofisika AMG. Dan akhirnya itu yang merubah hidup saya sampai saat ini gitu. Dan saya lihat sih deadline-nya nggak begitu lama, hanya 3 atau 4 hari, saya nggak begitu ingat persisnya. Dan hari itu juga dengan semangat menggebu, wah mungkin ini yang jalan terbaik buat saya. Saya langsung menyiapkan persyaratan dan lain-lain, dan coba ke sana. Dan alhamdulillah melalui serangkaian tes, karena waktu itu sistemnya tes gugur, jadi ada tes administrasi dulu, kemudian tes akademik. Tes akademiknya itu matematik, fisika, bahasa Inggris. Terus tes wawancara. Waktu itu belum ada tes psikologis kan. Dan sistem gugur, mungkin ratusan atau ribuan orang itu yang keterima itu. Di jurusan saya hanya 30, dan di jurusan saya kan fisika, di jurusan meteorologi sekitar 30 sampai 40. Jadi di angkatan saya itu hanya sekitar 70 orang tahun itu, 2005. Dan meskipun sekolah kedinasan, tapi kan waktu itu belum asrama. Mungkin sekarang juga sama. Jadi ada hal-hal yang harus saya persiapkan juga untuk dana awal itu. Dan alhamdulillah waktu itu dibantu oleh guru saya, Bu Iwat namanya, alhamdulillah beliau membantu. Dan saat itu sama, jadi kasusnya
seperti saya SMP dulu ya. Iya, iya. Jadi makan itu saya 2 hari sekali dan pokoknya pengiritan benar-benar gitu ya. Dan 1 minggu itu hanya 50.000 per minggu. Mungkin saya berbicara gini bukan berarti ada teman atau junior saya yang tidak mengalami hal ini gitu ya, dengan tidak mengesampingkan hal itu. Mungkin ada yang lebih berat lagi dari saya, tapi saya yang cerita apa yang saya alami. Iya, iya, betul. Dan saat itu per hari saya jatah 10.000 per hari. Jadi pagi berapa, malam berapa nih, dengan 10.000 bisa cukup. Bisa survive dengan itu. Dan alhamdulillah di AMG juga saya selalu berprestasi gitu, selalu menjadi peringkat pertama di jurusan saya. Karena menerapkan kebiasaan belajar ini mungkin yang tidak banyak yang tahu. Jadi sejak saya SD sebetulnya karena sudah biasa setelah maghrib itu nggak kemana-mana, setelah maghrib, setelah ngaji itu belajar apa yang hari itu dipelajari dan belajar apa yang besok akan dipelajari. Kira-kira besok belajar apa. Ini sebetulnya yang belum banyak yang tahu gitu. Dan perlu Pak Zul tahu IQ saya itu standar 123 gitu. Mungkin banyak yang lebih tinggi dari saya. Tapi dengan rajin, tekun, saya kira semua itu bisa dikalahkan gitu. Tanda kutip dari antisipasi. Karena IQ itu tidak menjadi salah satu faktor yang utama dominan dalam prestasi kita. Saya kira masih ada SQ di sana, masih ada EQ di sana. Dan waktu flashback lagi ke SMA bahwa di tes psikologinya itu selain tadi IQ-nya 123, jenjang pendidikan tertinggi yang bisa diraih itu sampai S2 di tes psikologinya. Ternyata bisa dibuktikan bahwa kita bisa melewati batas yang menurut orang psikologi bilang seperti itu, kita bisa melewatinya gitu ya. Betul, betul. Dan saat saya di AMG tahun kedua 2006, almarhum Bapak memutuskan untuk ikut Ibu ke sana ke Arab Saudi karena Ibu ke sana pulangnya itu tahun 2005 kalau nggak salah, 2005-2006 awal. Dan 2006 almarhum Bapak ikut ke sana. Dan saya lulus dari AMG itu bulan November 2008 dan itulah saat-saat saya sedih gitu ya. Dimana saya menjadi peringkat terbaik pertama di jurusan tapi tidak dihadiri oleh orang tua gitu, dan wisuda pertama gitu dalam hidup saya. Tapi di satu sisi saya sadar bahwa mereka ke sana pun untuk kami anak-anaknya gitu, untuk menafkahi kami. Dan November akhir ada SK gitu bahwa saya penempatannya di BMKG Bandung. Dan ini di luar kebiasaan tanda kutip karena kakak tingkat saya yang sudah gitu 5 besar itu selalu di pusat, di BMKG pusat. Dan angkatan saya justru peringkat 1, peringkat 2 di Bandung, peringkat 3 di Bali, peringkat 4 justru yang di pusat, dan peringkat 5 dan sebagainya yang menyebarlah di seluruh wilayah NKRI. Awalnya saya kecewa gitu, tapi justru ini sebetulnya yang akhirnya saya syukuri gitu. Dengan saya di BMKG Bandung, saya justru nyamannya di sini gitu akhirnya. Bisa dekat dengan ITB, bisa kuliah di ITB, terus dapat jodoh di sini juga gitu. Jadi banyak hal yang awalnya kita anggap apa sih gitu, maksudnya kecewa gitu. Menolak mungkin ya, setiap kondisi yang ada menolak, kemudian di saat kita jalani ya, dan kita syukuri bagian dari jalan hidup mungkin ya, bagian dari proses yang harus kita lewati. Tetapi di belakangnya itu nantinya pasti ada hikmah ya yang kita tidak pahami di awal, pas di akhir itu menjadi sebuah hikmah, bisa mengikuti proses sekolah di Bandung sampai selesai S3. Ya, cuman tadi ada yang menarik menurut saya, ada yang menarik itu bahwa Kang Pepen ini mengandalkan bahwa kalaupun diklaim dengan status secara psikologi dengan ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia berada di angka sekian gitu, dengan estimasi dia cuma sampai S2, tetapi Kang Pepen ini bisa melewati itu semua dengan satu kata kunci, yaitu bahwa saya harus rajin ya. Rajin itu bisa mengalahkan yang tadi secara IQ itu mungkin masih dalam kategori rata-rata, tapi di saat kita rajin, kemudian kita bersungguh-sungguh, kita pasti akan bisa melewati
rintangan-rintangan atau kondisi baik secara akademis maupun secara kondisi sosial ya. Dan ini yang menarik sekali ya. Dan ini yang harus kita bagi ke orang banyak, bahwa saya juga berperasaan seperti itu, bahwa kita punya yang diberikan kecerdasan ya. Dan kecerdasan itu pasti punya tingkatan yang berbeda-beda. Tetapi kita punya hak untuk mengatakan bahwa saya harus rajin. Karena rajin itu tidak ada tingkatan, yang ada cuma dua, rajin dan malas gitu ya. Ketika dia rajin, maka dia pasti akan bisa mengalahkan yang tadi itu tingkatan-tingkatan yang menurut ilmu psikologi punya level-level tersendiri gitu ya. Tetapi di saat kita bilang saya bisa rajin, saya harus melakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dan menyiapkan dengan segala sesuatu dengan baik sekali, pasti akan bisa melewati. Dan ini menarik sekali ya. Kemudian setelah selesai AMG, Kang Pepen ditempatkan di Bandung, dan di situ juga ada satu kata yang menarik, ada satu kata kunci yang menarik, bahwa kita harus menikmati dan mensyukuri, mungkin di situ yang bisa kita ambil kesimpulan ya. Di saat pertama memang ada penolakan, itu lumrah ya sebagai manusiawi, karena pengalamannya kan kalau peringkat 1 sampai 5 itu ada di pusat. Pasti dengan di pusat kesempatan untuk bisa sekolah, untuk berkembang atau meniti karir itu terbuka lebar. Itu asumsi kita sementara waktu itu. Tetapi waktu ditempatkan di daerah, seolah itu tidak ada kesempatan ke sana, seolah-olah ya. Tapi Kang Pepen bisa membuktikan bahwa walaupun ditempatkan di Bandung, dan di sini dekat dengan ITB, dengan institusi untuk bisa melanjutkan sekolah, dan Kang Pepen bisa melalui itu dengan sebuah prestasi yang gemilang, dan itu bagian dari hikmah kalau saya pikir mungkin Kang Pepen ya.